Hal yang dipikirkan Jorge Martin saat lihat gesekan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP Portugal 2024. Jorge Martin menguak apa yang dia pikirkan saat menyaksikan insiden Francesco Bagnaia versus Marc Marquez di MotoGP Portugal 2024. Martinator sendiri berhasil menyelesaikan balapan Minggu, 24 Maret 2024, di posisi pertama. Melesat di depan, dia tak terkejar oleh Enea Bastianini yang finish kedua. Saat asyik menggeber sepeda motor, Martin sempat menyaksikan insiden Bagnaia versus Marquez dari layar sirkuit. Kedua rivalnya tersebut terlibat kontak di tikungan kelima. Atas kecelakaan ini, mereka berdua terpaksa rehat lebih cepat padahal balapan tinggal menyisakan 3 putaran saja. Martin pun menguak apa yang dipikirkan saat melihat hal tersebut. Pembalap asal Spanyol itu menjelaskan bahwa dirinya jadi semakin termotivasi untuk menyelesaikan balapan. Soal insiden tersebut, saya melihatnya di layar, ungkap Martin, dilansir juara.net dari crash.net. Saat itu, saya langsung berpikir, oke, Anda harus 100% finish. Saya agak melambat pada beberapa tikungan. Tetapi, saya kembali menguatkan diri karena saya harus menang. Tidak penting di mana posisi saya, yang penting harus finish. Tikungan tersebut memang cukup sulit ditaklukkan. Yang jelas, itu adalah bagian dari balapan, tambahnya. Martin tak sanggup menutupi rasa senangnya karena bisa menangi balapan. Tambahan poin di Portugal membuatnya kini menjadi pimpinan sementara di klasemen. Martinator tercatat unggul 22 poin dari pembalap posisi kedua, Brad Binder. Sementara itu, Bagnaia yang sebelumnya merajai terdepak ke posisi 4. Saya bangga dengan kinerja kami sepanjang pekan ini, ujarnya. Saya tahu betul bahwa menggunakan ban belakang medium akan banyak membantu saya. Saya sangat berkomitmen untuk memimpin balapan. Saya tahu bahwa berada di depan adalah kunci pada balapan kali ini. Berada di depan saat putaran pertama merupakan kunci untuk menangi balapan. Saya bisa memanajemen ban belakang dan membuat jarak kecil. Saat saya memberikan tekanan lebih besar, saya sadar bahwa jaraknya tak terlalu berubah. Meski begitu, ada margin jarak yang terus melebar. Setelah jaraknya 7 detik, saya lebih santai. Saya tahu bahwa itu adalah jarak yang pas agar tak bisa dikejar, imbuh Martin. Di sisi lain, Marc Marquez menilai kecelakaan yang melibatkan dirinya di sirkuit Portimao, Portugal, disebabkan gara-gara kesalahan Francesco Bagnaia. The Baby Aliens bilang juara dunia 2 kali itu sudah menderita gara-gara cengkraman belakang yang mulai habis, tapi memilih masih tetap agresif. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sering terlibat duel dalam gelaran MotoGP Portugal 2024. Keduanya memperebutkan posisi 4 dan 5 pada awal balapan. 3 putaran terakhir, Marquez dan Bagnaia saling berebut posisi 5. Sebab kedua juara dunia itu sudah disalip oleh Pedro Acosta. Petaka pun datang, Bagnaia dan Marquez mengalami kontak. Keduanya crash di tikungan 5. Marquez sejatinya sudah berhasil menyalip Bagnaia, namun bersenggolan lagi ketika Bagnaia masuk dari sisi dalam untuk kembali ke racing line. MotoGP Portugal 2024, penjelasan Bagnaia soal insiden dengan Marc Marquez, dia yang salah. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, memberikan penjelasan soal insiden dengan Marc Marquez, Gresini Racing, pada balapan MotoGP Portugal 2024. Bagnaia dan Marquez terlibat tabrakan saat balapan menyisakan 3 lap lagi yang digelar di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu, 24 Maret 2024. Dua pembalap juara dunia itu memang sedang bersaing sengit jelang balapan berakhir. Situasi bermula ketika Marquez berhasil menyalip Bagnaia namun sayangnya setelah itu dia melebar. Bagnaia lalu berusaha kembali merebut posisinya untuk menyalip Marquez. Walhasil Bagnaia sudah masuk dan berada di sisi dalam daripada Marquez yang melebar.
Akan tetapi, Marquez tampaknya memaksakan untuk segera berada di racing line yang sudah ditempati Bagnaia. Hingga akhirnya senggolan antara Bagnaia dan Marquez tak terhindarkan dan membuatnya tersungkur di area gravel di tikungan 5. Menanggapi insiden tersebut, Bagnaia menganggap Marquez lah yang bersalah. "Saat menyalip saya, iya, Marquez, melebar. Ketika seorang pria melaju di depan Anda, yang sedang Anda perjuangkan, melebar," kata Bagnaia usai balapan pada media scrum. "Apa yang ingin Anda lakukan?" "Menyalipnya lagi untuk mengambil lebih banyak poin," ujar Bagnaia dilansir dari Crash.net. Menurut Bagnaia, tindakan yang ia ambil untuk kembali menyalip Marquez adalah tidak berisiko. "Dari sisi saya, itu tidak berisiko," ucap Bagnaia melanjutkan. "Ketika Mark tiba, dia mencoba menyalip. Dia melebar. Saya mencoba melewati batas. Dia melewati batasnya. Dan kami bertabrakan. Itu adalah sesuatu yang membuat saya marah. Tapi itu normal. Itu adalah insiden balap," ujar Bagnaia. Ya, pada akhirnya salah satu dari keduanya tidak mendapatkan sanksi dari FIM Stewart. Meski harus kehilangan poin, Bagnaia memilih tetap fokus untuk menatap balapan selanjutnya yang akan berlangsung ke Circuit of the Americas, kota, pada MotoGP Americas. "Kami harus melanjutkan. Itu membuat saya marah karena saya finish dengan 0 poin," kata Bagnaia. "Tahun lalu di balapan kedua saya melakukan hal yang sama, finish dengan 0 poin karena kesalahan saya. Tahun ini, karena insiden balapan. Kami tahu bahwa dengan 38 balapan tersisa, kejuaraan masih sangat panjang. Saya berharap bisa lebih konsisten. Bukan untuk mendapatkan 0 poin di balapan kedua. Saya merasa percaya diri sebelum start. Perasaan saya bagus. Saya merasa lebih baik dengan cengkeramannya," tutur Bagnaia. "Saya berpikir untuk menyerang dan memiliki kontrol yang baik atas ban saya. Tapi, begitu saya memulai, saya dalam masalah. Saya berharap untuk menjadi cepat. Orang-orang di depan terlalu cepat bagi saya. Saya mencoba menghindari semuanya dan mengatur ban. Itu sulit. Ketika Pedro Acosta tiba, ia terlalu cepat. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, banyak kecepatan, banyak selip." Bagnaia merinci kesulitannya yakni masalah cengkeraman. "Saya berjuang di belakang para pembalap di depan untuk menutup garis dengan cengkeraman yang sama," kata Bagnaia. "Mereka sangat cepat di tikungan 5. Saya mendapatkan keuntungan di bagian lain. Tapi di tikungan 4 mereka mendapatkan 2/10 di setiap akselerasi. Dan di tikungan 5 saya kehilangan 2/10 setiap lap. Itu sulit untuk dipahami. Saya mencoba untuk memiliki garis yang berbeda, saya mencoba untuk memiliki kecepatan tikungan yang sama dengan mereka. Tapi saya selalu melebar. Kami harus memahami hal itu. Hari ini saya mengalami masalah. Itu dimulai pada lap 7. Kami tidak menduganya," pungkas Bagnaia.